Malam para pendengar setia radio horor. Malam ini kita akan memasuki dunia yang berbeda. Dunia yang dipenuhi oleh bayang-bayang, misteri, dan cerita yang mungkin membuatmu merinding. Jadi, pastikan pintu terkunci, lampu sedikit diredupkan, dan siap-siap mendengarkan kisah yang datang dari kegelapan. Malam ini saya akan membawamu ke sebuah desa terpencil, tempat di mana sebuah tragedi mengubah segalanya. Sebuah kisah tentang seorang gadis desa yang tidak pernah mendapatkan keadilan dalam hidupnya, dan kini arwahnya berkeliaran mencari kebenaran yang telah lama terkubur. Dia bernama Sri, dan malam ini ceritanya akan kita dengarkan bersama. Siapkah kalian? Ini adalah kisah tentang dendam, tentang kematian yang tidak wajar, dan tentang sebuah jiwa yang tak bisa beristirahat dengan tenang. Dengarkan baik-baik, karena mungkin Sri bisa mendengar kita juga. Dan jika dia mendengar, mungkin dia sekarang berada di belakang kalian. Selamat mendengarkan, dan semoga kalian tidak sendirian saat ini. Inilah Dendam Gadis Perawan. Sri, seorang gadis yang lahir di desa terpencil di tepi hutan bambu, dikenal sebagai sosok yang anggun namun sederhana. Tetapi setiap hari ia membantu ibunya di ladang, dan saat malam tiba ia kerap berjalan di jalan setapak, dikelilingi oleh suara angin yang membawa aroma basah dedaunan. Warga desa mengenalnya sebagai gadis yang tenang, yang hanya berbicara ketika perlu, dan selalu tersenyum dengan wajah yang teduh. Tapi tak ada yang tahu di balik senyumnya ada rahasia kelam yang tak pernah ia ceritakan. Sri sering merasa diawasi, seperti ada mata-mata yang selalu memperhatikan setiap langkahnya. Awalnya dia berpikir itu hanya perasaannya saja, namun semakin hari rasa itu kian nyata. Malam-malam menjadi semakin menakutkan baginya. Tetapi tak ada satupun orang yang ia percaya untuk menceritakan ketakutannya. Sampai pada suatu malam yang sepi, ketika Sri pulang sendirian dari sawah. Malam itu menjadi malam terakhirnya. Di tepi hutan bambu angin berdesir, dan suara langkah-langkah berat terdengar semakin dekat di belakang. Sri mempercepat langkahnya, tetapi suara itu juga semakin cepat. Dia tak berani menoleh. Napasnya mulai tersengal, dadanya terasa sesak. Tiba-tiba tangan kasar meraih lengannya, menariknya ke dalam bayangan gelap di antara pepohonan. Sri ingin menjerit, tetapi suara yang keluar hanyalah bisikan kecil, tertelan oleh angin malam. Tubuhnya terguling di atas tanah dengan keras, dipaksa tunduk pada nasib yang tak seharusnya menjadi miliknya. Malam itu Sri direnggut dengan kejam, dibiarkan tergeletak tanpa nyawa di tepi hutan bambu. Tak ada yang melihat, tak ada yang mendengar, dan tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada gadis itu. Matanya tersembunyi di bawah lapisan dedaunan, terabaikan oleh dunia yang terus berjalan, seakan tak pernah ada yang salah. Namun arwah Sri tak bisa beristirahat dengan tenang. Jiwanya tersangkut di antara dunia yang hidup dan yang mati, terjebak oleh dendam yang membakar. Mereka yang telah merenggut hidupnya kini harus membayar. Dan setiap malam gelap, ketika bulan tertutup awan, Sri bangkit dari kuburnya, berjalan di antara pepohonan bambu, mencari orang-orang yang bertanggung jawab atas kematiannya.
Tak lama setelah kematian Sri, warga desa mulai merasa ada yang tidak beres. Salah satu pria yang terakhir kali terlihat berbicara dengan Sri mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia kerap berbicara sendiri, matanya kosong menatap sudut-sudut gelap rumahnya. Istrinya sering mendengar suaminya bergumam dalam tidurnya, menyebut nama Sri. Suatu malam, pria itu bangun dengan tubuh gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia bersumpah telah melihat bayangan seorang gadis dengan pakaian berlumuran tanah, berdiri di ujung tempat tidurnya, memandangnya dengan mata penuh kebencian. Semakin hari, semakin banyak kejadian ganjil yang terjadi di desa itu. Satu persatu, orang-orang yang mengetahui kebenaran tentang kematian Sri mulai dihantui. Mereka mendengar suara langkah lembut di belakang mereka saat berjalan sendirian di malam hari. Atau tiba-tiba merasa udara di sekitar mereka menjadi dingin. Beberapa orang bahkan mulai melihat sosok bayangan gadis dengan rambut panjang menjuntai berjalan di antara pohon bambu. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua yang pernah melihat kejadian malam itu, namun memilih bungkam menceritakan pengalamannya kepada tetangganya. Ia bercerita bahwa setiap malam ia mendengar suara tawa kecil yang menggema di arah hutan. Suara itu sangatlah familiar, mirip dengan tawa Sri yang dulu sering terdengar ceria. Namun tawa itu sekarang berubah menjadi menyeramkan, seakan-akan menantang mereka yang pernah menyakiti untuk menghadapi kebenaran. Suatu malam, lelaki tua itu tak lagi ditemukan. Yang tersisa hanyalah jejak kaki yang memimpin ke arah hutan bambu. Namun tidak ada yang berani mengikutinya. Sejak saat itu, ketakutan menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai mengunci pintu rapat-rapat sebelum senja tiba, takut bahwa arwah Sri akan datang mengikuti mereka di tengah malam untuk menuntut balas. Malam terus berjalan, namun arwah Sri semakin kuat. Suara angin hutan bambu sering terdengar seperti bisikan, menyebut nama orang-orang yang terlibat dalam kematiannya. Mereka yang menyembunyikan kebenaran semakin takut. Mereka mulai jatuh sakit. Mental mereka tergerus oleh teror yang datang tanpa henti. Pada suatu malam yang sangat sunyi, ketika bulan sepenuhnya tertutup awan gelap, seseorang di desa memberanikan diri untuk memasuki hutan bambu. Dia adalah seorang pemuda bernama Andi yang pernah menjadi teman dekat Sri. Andi tahu bahwa kebenaran harus diungkap agar arwah Sri bisa tenang. Dia membawa lentera kecil dan berdoa sepanjang jalan. Suara-suara aneh mulai muncul, tetapi Andi tetap tidak menyerah. Ketika dia sampai di tengah hutan, angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi begitu sunyi, hening, sehingga Andi bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Di sanalah, di bawah pohon bambu yang tinggi, dia melihatnya, Sri, dengan gaun putih yang kotor dan berlumuran tanah, berdiri diam dengan mata kosong. Tatapan itu penuh dengan penderitaan dan bibirnya yang pecah-pecah bergerak pelan. "Kenapa kamu meninggalkanku, Andi?" Suara itu begitu lembut tetapi menyayat hati. Andi terjatuh berlutut, tak mampu berkata apa-apa. Dia tahu inilah saatnya untuk mengakui semuanya. Di tepi hutan bambu itu, kebenaran akhirnya terungkap. Tapi arwah Sri masih berkeliaran, membalas dendamnya mungkin belum usai.
Bagi mereka yang mendengar bisikannya atau melihat bayangannya di antara pepohonan, hati-hatilah, Sri masih mencari. Dan ketika kau berjalan sendirian di malam yang sunyi, ingatlah, mungkin dia sedang berada di belakangmu, mengawasimu, menunggu saat yang tepat untuk menuntut bala.